Fakta baru IDF, Israel abaikan info intelijen soal serangan 7 Oktober. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, sebuah dokumen intelijen dipublikasikan oleh media Israel mengenai informasi yang merupakan pil pahit bagi rakyat Israel dan juga bagi orang-orang yang mengasihi Israel seperti saya. Kenapa saya bilang pil pahit? Karena menurut dokumen tersebut terungkap Israel sudah mendapatkan informasi adanya serangan dan rencana penyanderaan yang akan dilakukan Hamas sebelum 7 Oktober 2023. Dokumen tersebut disusun dan dilaporkan oleh IDF Divisi Gaza pada 19 September 2023. Sumbernya dari Unit Intelijen Militer 8200. Judul dokumen adalah Pelatihan Serangan Terperinci dari Ujung ke Ujung. Isi dokumen, rangkaian latihan yang dilakukan unit elit kelompok teroris Hamas. Bentuk latihan, menyerbu pos militer, menyerbu kibuts, menculik tentara dan warga sipil, menyandra saat berada di Gaza. Dokumen juga mencatat sejumlah instruksi yang harus dilakukan teroris saat menyandra, seperti sandra tidak boleh bawa telepon seluler. IDF Divisi Gaza sudah bekerja maksimal, sehingga bisa mengetahui info tersebut. Namun apa yang terjadi? Pemimpin atau pejabat senior lalai untuk menindaklanjuti. Namun siapa saja yang diberitahu, atau siapa yang tidak mengambil tindakan tidak disebutkan dalam laporan berita media Israel. Saudara, Fakta Israel menilai laporan intelijen yang disampaikan oleh IDF Divisi Gaza itu diabaikan oleh pemimpin dari IDF, bisa jadi karena hanya dilaporkan serangan di 4 lokasi dan pelaku penyerangan teroris dari Hamas hanya beberapa puluh orang saja. Faktanya, pada 7 Oktober 2023, serangan terjadi di 30 lokasi, terdiri dari 24 kibuts atau pemukiman Yahudi, ada 1 kantor polisi yakni di kota Sderot, 1 pangkalan militer di Nahal Oz, dan ada festival musik Nova di dekat Kibuts Reim. Pelaku teroris bukan hanya puluhan orang, ternyata pelaku mencapai 3.000 orang. Termasuk di dalamnya adalah warga sipil Gaza. Warga sipil Gaza turut melakukan kejahatan berupa pembunuhan dan juga mereka menyandra. Dari fakta pahit ini, kita ketahui pula tetangga Israel, yakni Palestina di Gaza, ternyata tidak punya keinginan hidup damai berdampingan dengan Israel. Terbukti Hamas, penguasa di Gaza merencanakan serangan terhadap Israel. Dan Hamas berhasil saat itu. Fakta lain yang perlu Fakta Israel sampaikan adalah tahun 2022, IDF pernah mendapat laporan rencana serangan Hamas, namun tidak terjadi. Sehingga kemungkinan besar rencana serangan yang disampaikan oleh IDF Divisi Gaza pada 19 September 2023 dianggap tidak serius. Saudara, kesalahan fatal Israel lainnya adalah Kepala Direktorat Intelijen Israel yang bernama Maijen Aharon Halifa. Ia sempat dihubungi pada jam 3 pagi 7 Oktober 2023. Ia mendapatkan informasi awal, tetapi ia tidak terlibat dalam koordinasi lanjutan mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil. Mengapa ia tidak terlibat? Karena ia sedang liburan. Ia sedang liburan bersama keluarganya di Eilat, kota tepi pantai yang menghadap Laut Merah di Israel Selatan. Perlu kita ketahui, pada saat serangan teroris Hamas terjadi 7 Oktober 2023, seluruh Israel sedang menikmati Hari Raya Pondok Daun
atau Hari Raya Sukkot yang berlangsung selama 7 hari. Dan tanggal 7 Oktober itu adalah hari ke-8 perayaan Sukkot yang disebut sebagai Simchat Torah. Hari ketika orang Yahudi menggendong Torah, berdansa, menari bersama. Karena itu tentu saja Khalifah tidak ingin diganggu saat sedang menikmati liburan bersama keluarga. Tetapi keputusan ini bisa jadi turut menyebabkan terjadinya serangan teror. Karena tidak ada seorang pengambil keputusan yang bisa dihubungi pada saat-saat genting 7 Oktober 2023. Demikian pula indikasi adanya pengaktifan kartu telepon SIM Israel oleh warga Gaza sebelum tanggal 7 Oktober 2023 ini diabaikan oleh Badan Keamanan Dalam Negeri Israel Shin Bet. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku saat perang mulai, ia diberitahu bahwa teroris menggunakan lusinan kartu SIM Israel. Selain faktor human error, ternyata terjadi pula kegagalan sistem keamanan yang diperbaharui tahun 2021 karena sebuah drone menjatuhkan bahan peledak di menara observasi kamera perbatasan Israel. IDF berjanji akan menyelidiki kegagalan operasional militer mulai Juni 2024. Saudara, fakta Israel percaya pihak yang bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kelalaian, yang menyebabkan terjadinya serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 harus bertanggung jawab. Ini demi rasa keadilan terhadap keluarga korban yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada 1.200 orang tewas dan ada 253 sandera yang dibawa Hamas ke Gaza. Sampai hari ini ada 120 orang masih di Gaza, entah ditawan oleh Hamas atau warga sipil. Dan kita tidak tahu berapa banyak yang hidup dan berapa banyak yang sudah tewas. Namun di balik semua ini adalah pelajaran berharga bagi bangsa Israel. Ini adalah pelajaran penting bagi pemerintah Israel untuk tidak mengabaikan sedikit pun informasi-informasi intelijen. Saya hanya ingin menekankan, Israel sudah kecolongan, tetapi masih terbukti Israel memiliki intelijen yang andal. Hanya orang yang mengambil keputusan adalah orang yang tidak kompeten. Tetapi unit-unit intelijen di bawah yang bekerja keras mengumpulkan informasi, mereka masih yang terbaik di dunia. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel.